Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Engkau melihat setiap pribadi yang ada di tempat ini. Hallelujah. Setiap kami. Hallelujah. Kau sudah mempersiapkan kami. Mewarisi kerajaan. Ajarlah kami berjaga-jaga. Akhir zaman ini menantikan kedatangan yang kedua kali. Teruskanlah kami. Kuasailah setiap pribadi kami dengan kuasa Roh. Oh, haleluya. 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 Bapa, hamba cuma Allah di dalam tangan-Mu. Engkaulah yang punya firman ini. Engkau yang punya kuasa. Engkau juga yang punya otoritas. Engkau yang punya mujizat itu ya Tuhan. Hamba cuma Allah di dalam tangan-Mu. Berkarya di dalam hidup. Agar supaya jemaat Tuhan, mereka semua merasakan kuasa dan pimpinan dan tuntunan Roh yang kudus. Semua diurapi oleh urapan Roh, sehingga mereka kuat menghadapi tantangan dunia ini. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada-Mu kalau sampai hari ini kami masih bisa mendengarkan sabda firman. Karena suatu ketika firman ini akan diangkat. Dan tidak, Tuhan, tidak dapat kami dapati lagi. Sebab itu Tuhan, kesempatan yang baik ini biarlah kami pergunakan agar supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Damai sejahtera menyertai kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Hari yang pertama untuk saya hadir di sini. Saya sungguh bersyukur untuk hambanya Pendeta Budi. Ini adalah anak-anak saya sendiri. Dan ini cucu saya satu ini. Waktu dia lahir saya rasa. Jadi sebelum mereka menikah pun saya sudah kenal mereka, sudah tahu mereka. Dan saya bersyukur estafet ini bisa berlanjut sehingga hamba Tuhan Pak Budi bisa bersama-sama dapat melayani Tuhan. Ini bukan segampang yang kita pikirkan, saudara. Tetapi itu pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, tidak ada satu pun yang dapat menggagalkannya. Sebab itu saudaraku, saudara, saya sendiri
Waktu saya mau jadi pendeta, saya tidak mau. Saya menolak, saudara. Kenapa? Karena saya lihat hamba-hamba Tuhan punya kehidupan sangat tidak mendukung waktu itu, waktu saya kecil. Tetapi dari sejak kecil saya, umur 3 bulan, Tuhan sudah memanggil saya. Caranya bagaimana? Dulu di kampung, itu tempat tidur itu tinggi 2 meter. Jadi naik mesti truk, baru naik. Saudara, pas umur tahun 57, saya lahir. Dan begitu saya lahir, ayah saya punya bapak, menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Nah ini saudaraku yang kekasih. Dan begitu saya lahir, dia datang ke Bandung, yaitu dulu masih gereja GBIS, Gereja Betel Injil Sepenuh. Belum jadi GBI. Dan GBIS masih ada saudara ini. Dan dia sekolah di Bandung. Dan saya masih kecil, merah-merah. Ibu saya sakit parah waktu itu di kampung. Dan apa yang terjadi? Saya tidak ada yang perhatikan saya terguling-guling. Dan akhirnya jatuh dari tempat tidur yang tinggi di kepala dulu. Terjun bebas dari tempat tidur itu kepala duluan. Akhirnya semuanya biru habis dan mati. Jadi ini manusia yang hidup lagi. Akhirnya pendeta Semahu dia datang, dia taruh mulut di mulut saya, tangan di tangan saya, dan dia katakan, Tuhan kalau engkau angkat anak ini adalah milik. Tapi kalau engkau hidupkan dia, biarlah dia jadi milik hamba-Mu. Nah saudaraku, saya hidup kembali saudara. Akhirnya hidup lagi. Dan umur 3 tahun baru saya bisa jalan. Sudah mati, tidak ada lagi nafas, tetapi hidup kembali. Dan akhirnya saudaraku, saya ada di hadapan saudara. Waktu saya di Jakarta SPG tahun 78, saya SPG di Santa Maria, Air Haji Juanda nomor 29. Mungkin saudara tahu di Jakarta itu. Nah saudara, saya berapa kelas 3, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau jadi pendeta. Saya akan lulus dari SPG ini, saya akan pergi belajar, mengajar, dan saya kasih makan istri anak saya, selesai didik. Tapi Tuhan punya cara lain. Jam 3 siang saya pulang sekolah, waktu itu sudah mau ujian. Saya pulang sekolah jam 3 siang. Dia datang di depan pintu. Dia buka tangan. Di situ sukacita yang besar itu dari ubur ini sampai belakang kaki. Dan itu seperti air dingin yang terus mengalir. Mengelusi sukacita yang belum pernah lagi saya alami, kecuali pada saat itu. Saya mau lagi itu melihat lagi, menemukan lagi Yesus. Tidak bisa. Dan itulah panggilan saya untuk jadi gembala. Saudaraku, itu tidak gampang. Tidak segampang yang kita pikirkan. Saat itu saya menolak. Dan akhirnya surat dari Surabaya datang dan saya tanda tangan untuk sekolah di Tabernakel Bible Institute di Lawang, Surabaya. 80 orang yang diterima murid, hanya 40 orang yang lulus, termasuk saya
Dan sejak itu sampai hari ini saya melayani Tuhan. Amin. Saudaraku, akhirnya saya menikah tahun 83. Selesai sekolah, saya menikah 83. Saya kirim istri lagi pergi sekolah. Dan kami berdua sekarang berdampingan untuk melayani Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, itu anugerah Tuhan dari saya. Dan saudara juga memiliki anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua. Baik saudaraku, saya tidak perpanjang. Nanti suatu ketika saya akan menyaksikan betapa Tuhan menyertai saya dan keluarga. Dan tentunya saudara juga. Amin. Tapi hari ini kita akan melihat satu firman yang begitu luar biasa. Ya, firman yang dahsyat bagi kita sekalian. Matius 24 ayat 42 dan 44. Kita semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari di mana Tuhan datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudaraku, kenapa ada ayat ini? Tentunya bukan sengaja. Ayat ini ada agar supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan berjaga-jaga, mempersiapkan diri, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dari dulu Tuhan mau datang sampai sekarang nggak ada datang-datang. Betul. Tapi kita hitung kedatangan Tuhan itu kapan? Katanya 2000 tahun Tuhan datang. Setelah 2000 tahun kemudian, mari kita hitung. Yesus lahir 4 tahun sesudah Masehi. Dan 3,5 tahun, 33,5 tahun dia berada di bumi. Dan sekarang sudah hampir 2000 berapa? Sekarang 2023. Kurang berapa tahun lagi saudara? Kalau 33 tahun, kurang berapa tahun? 10 tahun. Tambah lagi 4 tahun. Berapa tahun? 14 tahun lagi. Kalau dihitung secara matematika. Sebelum Tuhan datang, tentunya ada nabi palsu, ada Mesias palsu. Dan kita lihat saudara dulu, next. Mesias palsunya sudah lahir, yaitu namanya Yenukras Salomo Yehuda, lahir tahun 1988 di Israel. Dia sudah lahir. Saudaraku, dan sekarang dia sudah mulai berkiprah di dunia. Dia sudah mulai berkiprah di dunia nyata ini. Next. Mesias Israel ini lahir. Saudara jangan berpikir bahwa orang Israel itu semua terima Yesus. Tidak. Justru mereka yang salibkan Tuhan Yesus.
Mesias Israel ini lahir tahun 88 Israel. Ia sangat mengetahui serta mengungkapkan segala masa yang terjadi di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Bahkan dia melakukan mujizat, tetapi tidak dengan nama Tuhan Yesus. Dia melakukan mujizat, tapi bukan dengan nama Tuhan Yesus. Berarti dengan nama siapa? Nama Lucifer. Orang Yahudi menjulukan dia Mesias Israel. Sedangkan kaum Muslim menamakannya, dan orang Kristen menamakannya Mesias palsu, yaitu Antikris. Ini sudah mulai. Saudaraku, dan konspirasi ini sudah terjadi, dan sementara terjadi, sementara berjalan, kita orang Kristen harus berjaga-jaga. Tahun 2024 sampai 2025 nanti akan ada pandemi yang lebih kencang lagi dari 2022 kemarin. Dan poros kematiannya lebih tinggi daripada tahun 2020-2022. Dulu tahun 2020 pandemi 19 itu, saudara, yang meninggal 9, sekian persen yang mati seluruh dunia. Tetapi 2024-25 ini itu akan mencapai 34,6% manusia dunia mati. Dan itu sudah ditandatangani bersama Bill Gates bersama dengan semua kementerian kesehatan seluruh dunia. Dan ini adalah virus buatan yang mematikan. Apabila kita tidak bersiap-siap, berharap dan bersandar kepada Tuhan, kita pun akan tenggelam dan hancur. Pandemi tahun lalu 2020 pas awal bulan Maret, orang berpikir saya pandemi, saya kena virus. Tetapi sebenarnya saya jatuh. Saya masuk 5 rumah sakit. Hamba Tuhan GPI kurang lebih 500 lebih mati pada waktu itu. Dan saudaraku, 12 kali saya di PCR negatif terus. Terakhir saya didiagnosa nyatanya jantung. Jantung kanan saya 100% tersumbat. Sebelah kiri 90% tersumbat. Tinggal 10% menurut dokter. Karena dia bukan diagnosis, tapi dia kasih masuk alat dan lihat apa yang terjadi, saudara. Semua orang berpikir saya ini COVID dan tidak ada waktu lagi untuk saya hidup di bumi. Dan saat itu dokter katakan, Bapak harus hari ini juga dioperasi, bypass, kalau tidak Bapak lewat. Saya tanya sama dokter, dokter, Anda jamin saya berapa persen hidup? 50-50. Saya minta kertasnya bawa kemari, saya tanda tangan dan saya pulang. Saya bilang mati hari ini sama dengan mati besok. Selesai.
Saya tanda tangan saudara. Dan saya pulang. Sampai hari ini masih hidup. Dalam 85 tahun, 85 kilo, turun 60 kilo. Tapi sekarang sudah mulai naik lagi. Mencapai 71 lagi. Saya cari susah. Ini bukan gampang, itu bukan saya omong kosong, ini nyata. Dan puji Tuhan saya hidup sampai hari ini. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca di dalam Markus 23 ayat 20. Markus 23 ayat 20 katakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Saudara, waktunya sudah sangat dekat. Kalau Tuhan tidak segera datang, banyak orang percaya tidak akan selamat. Kenapa? Waktu-waktu sekarang ini semua manusia hanya berfokus kepada duit, fulus, keuntungan, properti dan lain sebagainya. Termasuk orang Kristen juga. Ya orang katakan mau lui mau cia, gak ada duit, gak ada makan. Nggak ya kok cumpur ini mah air tiok, gila. Saya maksudnya saya punya istri orang Cina aja saya tahu. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sungguh mengasihi saudara dan mengasihi saya, sehingga Dia segera akan datang dan menjemput kita, dan tidak lama lagi. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang, Dia segera datang. Jangan kita bersantai. Hari Minggu depan masih ada. Saudaraku, belum tentu Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Siapa yang tahu dia? Sebab itu saudaraku, berjaga-jagalah. Haleluya. Saudara mau berjaga-jaga terus. Next. Waktu-waktu kedatangan Tuhan sudah dekat dan sudah dinyatakan pada saat-saat sekarang ini. Pembangunan Bait Salomo 3 sedang dibangun dan dicanangkan 2030 akan ditabiskan dengan mengorbankan sapi atau lembu merah. Dan lembu warna merah itu sudah lahir di Israel. Nah, sudah ada 5 ekor lembu merah. Tuhan bilang, Alkitab bilang, pada saat waktunya si Dajjal itu akan memproklamirkan dirinya di bait Allah yang dibangun kembali. Dan ini sudah mulai. Tahun 2002, 2003, anaknya Benjamin Netanyahu datang ke Indonesia.
Dia khusus datang untuk mencari emas. Emas untuk pembangunan baik Salomo ini ketiga. Dia datang ke Jogja dan Solo karena dia dengar di situ banyak emas. Dan saya datang dan diperkenalkan oleh orang tua, bukan orang tua saya, orang tua yang ada di sana, dan mereka lihat ini anak Netanyahu, dia datang minta beli emas. Saya lihat dalam hati kepala saya sendiri. Dan sekarang saudaraku, pembangunan itu sementara terjadi, sementara mulai dari bawah. Mereka bangun dan mulai dari bawah. Saudara, dan 2030 akan terselesaikan pembangunan ini dan akan diteruskan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, konspirasi PBB sudah dicanangkan. Akan hanya ada satu agama, yaitu agama spiritual yang universal, penyembahan kepada Lucifer, dan penyembahan kepada Lucifer itu atau setan. Dan satu negara, satu dunia ini hanya tinggal satu negara, hanya yang berkuasa satu negara, dan satu mata uang. Dan PBB sudah canangkan itu 2030 itu akan berlaku. PBB bukan main-main juga. Bahkan saya sudah pernah masuk di gedung PBB di New York. Saya masuk ke sana. Saya duduk di sana. Saya saksikan di sana. Itu tahun 2003 saya ke sana. Saya duduk di sana di gedung PBB. Dan itu sudah dirancang oleh PBB sendiri. Sebab itu saudaraku, hari ini Anda bisa melihat firman Tuhan dan bisa mendengar firman Allah. Bisa juga cetik itu firman Tuhan dari HP saudara. Dan juga ada Alkitab saudara bisa bawa sekarang. Tapi nanti semua itu akan hilang. Alkitab pun akan dihancurkan, dihanguskan semua. Dan YouTube dan segala macam akan dihapus. Anda kaya sebagaimana kaya apapun juga tidak bisa mencegah masalah ini, karena ini masalah dunia, masalah penguasa. Sebab itu saudaraku, persiapkanlah dirimu. Jangan sampai Tuhan bilang apa? 2 orang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Jangan sampai 2 orang yang ada di toko, yang satu diangkat, satu tinggal. 2 orang yang ada di kantor, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Coba lihat di kiri kanan saudara, di mana istrimu dan di mana suamimu. Halo, ada istrimu di sini? Ada suamimu di sini? Hah? Justru belakangan ini saudara, istri-istri itu yang rajin ke gereja, suami-suami terlalu sibuk sekali. Itulah yang dikatakan satu diangkat, satu tinggal.
Mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Dan di rumah tangga itu harus ada mesbah, yaitu mesbah doa di situ. Mengundang Yesus hadir di dalam keluarga. Itu penting. Tiap pagi, tiap malam harus ada mesbah doa. Puji Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Saya singkat-singkat saya supaya cepat pulang kita. Saudara sudah makan dari pagi, tapi saya belum. Begitu jam 8 saya sudah ada di gereja, jam 7 saya sudah di gereja. Tadi habis selesai perjamuan, saya melayani perjamuan. Khotbah melayani perjamuan, saya lari kemari. Saya bilang kalau pakai mobil, pasti terlambat. Haleluya. Saya pikir saya terlambat, katanya tidak. Saya terlambat. Baca. Kita baca sama-sama. Bisa dibaca? Hah? Bisa. Ada HP-nya? Ada Alkitabnya? Buka dan baca. Tuh, udah ada di depan. Luar biasa hambanya. Silakan masuk hamba Tuhan. Bapak Gembala. Ini anak saya. Luar biasa. Beliau bulan Agustus kemarin dilantik jadi hamba Tuhan pendeta. Pendeta perlu ya? Ya? Ya, pendeta perlu. Begitulah. Nah, saudara, 1, 2, 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudaraku, Israel dengan Arab, Saudi Arabia sudah menyatakan diri untuk saudara, adanya perdamaian Arab dengan Israel. Dan pidato dari Benjamin Netanyahu di gedung PBB tanggal 22 September kemarin, September 2023 kemarin, belum lama, dengan tema The New Middle East, The New Middle East. Saudaraku, Timur Tengah baru. Timur Tengah baru adalah perjanjian perdamaian antara Israel dan Emirat Arab. Suatu agenda terselubung pada tanggal 22 September 2023, Abraham Netanyahu, Perdana Menteri Israel, berpidato di hadapan seluruh senat PBB di New York, Amerika Serikat, memaparkan gambar area West Israel dan Emirat Arab, termasuk Lebanon dan Suriah. Saudaraku, dua bangsa ini yang terus saja bersengketa, tetapi sudah dinyatakan berdamai. Dan 1 Tesalonika tadi ngomong, bilang apa? Akan damai, tetapi pada saat itulah, saudaraku, pada saat itulah
Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan lumpuh. Saya bukan perempuan, jadi saya nggak tahu bagaimana sakit hamil itu melahirkan. Yang sudah melahirkan itu yang lebih tahu. Ya, kalau kita laki-laki nggak pernah tahu. Tapi ini saudaraku, mungkin saudara, ya, mendengar hal ini biasa-biasa saja. Tetapi ingat, waktunya sudah dekat. Berjaga-jaga. Saudaraku yang kekasih, ini satu peringatan Tuhan kepada kita agar supaya kita tetap berjaga-jaga. Jangan kita santai riak. Sudah tidak bisa lagi. Sudah lihat saat pandemi selesai, gereja kosong, gereja banyak kosong. Bahkan sampai detik ini ada gereja yang tutup, tidak beribadah. Kenapa? Karena uangnya kurang. Untuk apa? Untuk sewa tempat. Yang ruko-ruko tutup. Banyak gereja GBI yang tutup di ruko-ruko. Kenapa? Tidak bisa sewa tempat. Uangnya tidak cukup. Saudaraku, makin hari makin sempit pergerakan orang-orang percaya di akhir zaman ini. Tidak segampang yang kita pikirkan. Tahun 99 saya ikuti satu conference. Apa yang terjadi, saudaraku? Nanti akan ada hanya rumah-rumah. Nanti akan ada gereja rumah. Tahu gereja rumah, saudara? Itu gereja di rumah-rumah. Sudah tidak bisa lagi berkumpul seperti ini. Tapi akan ada, nanti pada suatu ketika akan ada hanya gereja rumah. Yang jadi pendetanya siapa? Yaitu suaminya atau istrinya di rumah ini. Saudaraku, sekarang kita masih bebas untuk bisa beribadah, bisa nyanyi-nyanyi. Tapi waktunya tiba, sudah tidak bisa lagi. Yang punya uang banyak, mereka happy dengan uangnya. Tapi ingat, saya kasih tahu kepada saudara, waktunya tiba. Anda tidak bisa berjual beli lagi. Waktunya tiba, uang Anda tidak berlaku, bahkan disita semuanya untuk negara. Kemarin saya katakan kepada istri, nih, kita bangun rumah untuk anak. Gak usah, Pak. Gak usah, biar ini aja cukup. Saudara, biar ini saja cukup. Kenapa? Nanti toh semua rumah yang ada pun disita. Buat apa kita bangun capek-capek? Mendingan uang sekarang ini kita gunakan untuk yang lain saja. Oke, kalau begitu. Kalau begitu, Natal ini kita tidak akan adakan di gereja. Kenapa? Kita adakan di puncak saja.
Saudaraku, 3 hari kita di puncak, kita adakan Natal di sana. Jadi apa yang ada pada kita khusus sekarang fokus untuk Tuhan. Waktunya sudah dekat. Uang disimpan di bank sekalipun, pada suatu ketika akan hilang semua. Sekarang di Jakarta tidak lagi pergi ke mana-mana pakai uang cash. Semuanya digital. Jadi uang cash tidak ada lagi di kantong. Digital semua. Maka dia sudah bayarnya pakai digital. Saudaraku, sudah waktunya. Hati-hati kita hidup ini takut akan Tuhan. Nomor satu kan Tuhan supaya kita tetap eksis di dalam Dia. Sehingga pada saat Dia datang, kita semua terangkat naik ke surga. Haleluya. Saudara mau ke surga atau mau ke neraka? Atau mau tetap tinggal di dunia? Haleluya. Saya berdoa supaya kita semua tidak ada satu pun tertinggal. Saat Yesus Kristus datang, kita semua terangkat naik ke surga. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Sudah kantuk? Sudah capek, saudara? Sudah lapar? Saya aja belum lapar. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara masih takut? Tadi itu adalah gambaran di mana akan terjadi konspirasi dunia. Hanya tinggal satu agama, satu mata uang, satu negara dunia. New Age Movement. Saudaraku, itu gak gampang. Dan Mesias Israeli yang sudah diangkat itu segera akan terjadi 2030 baik Allah ketiga itu akan terjadi satu gejolak yang besar pada saat antikristus menyatakan diri bahwa dia adalah Yesus, dia adalah Mesias. Maka disitulah akan terjadi peperangan yang besar. Akan terjadi pemberontakan yang besar antara Israel dengan Israel, dan juga melibatkan seluruh dunia. Pada saat itu dia akan memproklamirkan satu negara, satu agama, yaitu agama spiritual, ya, penyembahan kepada Lucifer. Saudaraku, gereja setan sudah ada di mana-mana. Dan gereja setan itu, sudah tahun 99 saya ke Australia. Pas saat saya ada di sana, homoseksual, lesbian, mereka telanjang bulan, jalan di jalan raya, dan mereka memproklamirkan bahwa mereka ini ya harus dimerdekakan. Dari 99 sudah terjadi itu di Australia. Saudara, udah gampang. Tuhan marah, akhirnya turunlah hujan es
Mobil-mobil dan semua rumah-rumah hancur habis berantakan. Saudaraku, tetapi sekarang lebih hebat lagi. Ada pendeta yang mempersatukan laki-laki dengan laki-laki. Bukan saja di luar negeri, tapi di Indonesia pun sudah ada. Inilah yang namanya konspirasi dunia yang akan menghancurkan kehidupan dan menghancurkan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah. Amin. Jangan takut. Yesaya itu katakan, jangan kamu takut. Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, dia tidak akan biarkan kita sendiri. Dia terus bersama dengan kita. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga, dan sangat berharga. Haleluya. Anda merasa diri Anda berharga? Anda merasa diri Anda berharga di mata Tuhan? Halo? Kalau orang merasa diri tidak berharga, dia biasa-biasa saja. Dan dia tidak punya satu respon yang positif kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita ini orang yang berharga. Baca 1, 2, 3. Oleh karena kau berharga dalam mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudaraku, karena engkau berharga dan mulia. Siapa yang bisa menghargai Anda kalau bukan istrimu sendiri? Kadang-kadang istrimu sendiri yang menghujat diri suaminya. Kadang-kadang suami juga menghujat istrinya sendiri. Di bumi ini seperti itu. Tapi di mata Tuhan engkau berharga. Mungkin di mata suami engkau tidak berharga. Mungkin di mata istrimu engkau tidak berharga. Tapi di mata Tuhan engkau berharga. Haleluya. Mungkin di luar sana engkau tidak berharga. Karena engkau tidak punya kedudukan apa-apa di bumi ini. Tapi di mata Tuhan engkau berharga. Dan sangat berharga. Jangankan dia seorang pemulung sekalipun, dia sangat berharga di mata Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Walaupun dia seorang abang beca, walaupun dia seorang pemulung dan lain sebagainya, dia berharga di mata Tuhan. Dia tidak berharga di mata manusia. Tapi kalau dia kenal Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, percaya dengan sungguh kepada Tuhan, maka dia lebih berharga daripada orang yang memiliki segalanya. Sebab itu, kekayaan bukan menjadi ukuran kita di hadapan Allah, tetapi kesetiaanku itulah yang diukur oleh Allah. Sehingga engkau berharga di mata Tuhan. Saudaraku, Tuhan berpikir bahwa kita orang berharga. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa aku di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Kalau Yesus ada di dalam dirimu, engkau berwibawa, engkau punya power, engkau punya kekuatan, engkau punya kemampuan untuk menjelajahi dunia ini, untuk menghancurkan segala tatanan dunia yang goblok, yang membuat manusia jauh dari Allah. Tuhan mau pakai engkau dan saya untuk mau menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuka rahasia akhir zaman ini
dikhususkan bagi mereka yang telah terprediksi menjadi mempelai Kristus. Saudara mau menjadi mempelai Kristus? Kalau mempelai Kristus itu posisi mereka ada di ruangan Maha Kudus, ruangan Maha Suci, bukan lagi di halaman, bukan lagi juga ada di ruangan suci, tetapi mereka posisinya ada di ruangan Maha Suci, Maha Kudus. Di mana ruangan Maha Kudus itu terletak, yaitu mesbah peti perjanjian. Ada peti perjanjian di situ. Ruangan Maha Kudus itu adalah taktanya Allah sendiri. Dan untuk orang Kristen mencapai itu, untuk anak Tuhan mencapai pengantin-pengantin Kristus itu, saudaraku, tidak gampang. Tidak gampang. Dia akan menghadapi atau dia akan melalui berbagai persoalan, pencobaan, masalah. Saya punya istri orang kaya. Dia orang kaya. Dia bos saya. Dia dari GKI. Itu dia bos saya, saudara. Begitu dia jadi sama saya, jadi ikut saya, pendeta yang kere, no pendeta yang kere, pendeta yang nggak punya apa-apa. Akhirnya dia ikut jadi miskin juga. Dia punya rumah di mana sudah di Glodok, Gang Corong, Gang Mangga. Itu rumah orang Jumpo semua itu, pedagang-pedagang yang high class semua di situ. Dan dia rumahnya di situ. Dia bos saya. Tapi saya ini manusia yang walaupun hitam, tetapi karena ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, saya berani, saudara. Begitu saya ketemu dia, saya kasih lamaran sama dia untuk saya kerja sama dia. Akhirnya dia bilang apa? Bapak nanti bulan depan, Bapak datang dan mulai kerja di sini. Oke. Bapak duduk di situ, saya duduk di sana. Ini kita berhadapan, saudara. 1 bulan kemudian, saya nyatakan cinta sama dia. Memang nggak tahu diri saya. Pendeta kere udah nggak tahu diri. Ibu, maaf kalau pagi saya nyatakan cinta sama ibu. Saya mengasihi. Saya cinta sama ibu. Yuk serius, serius. Oke, kita telepon ke mama di Amerika. Keluarganya semua ada di Amerika. Gak ada di sini, saudara. Oke, kita telepon. Saudaraku, begitu telepon, no you boyfriend in Amerika, you know, no Indonesia. No mama, I am boyfriend C Indonesia. No, kirimlah kakaknya tertua datang, laki-laki. Begitu datang langsung pecat saya duluan. Udah pecat saya, ya sudah. Kalau sudah dipecat mau apa lagi? Tinggal jadi kerja tak? Akhirnya bikin sifat itu pasportnya untuk berangkatkan dia ke Amerika. Saya bilang, yuk berangkat ke Amerika, saya juga ikut ke Amerika. Biar kakakmu bikin paspor, yuk sama saya bikin paspor saya. Jadi yuk berangkat, saya ikut berangkat juga. Memang ini manusia yang gak tahu diri, saudara. Dan akhirnya, saudara, bulan Agustus saya nyatakan cinta, bulan September saya catatan sipil, saya nggak mau lama-lama. Ini cinta gila, saudara. Dan bulan Oktober, tanggal 22 Oktober, saya menikah di gereja.
Dan sekarang sudah 40 tahun kamu menikah. Haleluya. 40 tahun. Bertahan sampai hari ini. Sudah berapa kali dia mau bunuh diri? Berapa kali? 2 kali dia mau bunuh diri. Kenapa? Sudah pernah diusir dari rumah kontrakan? Belum pernah, bukan? Ini manusianya, pendeta diusir dari rumah kontrakan gara-gara nggak bayar. Itu kita harus hadapi itu. Hadapi itu tantangan itu. Saudara, sampai jam berapa ya? Sebentar lagi sudah selesai. Nah, saudaraku, saya mau agak supaya saudara mau jadi pengantin Kristus. Amin. Itu saja yang saya minta dari saudara. Walaupun banyak persoalan masalah, engkau ada bersama Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 2. Aku cemburu dengan cemburuan ilahi, sebab aku telah memperkurangkan kamu sebagai seorang perawan yang kudus kepada Kristus. Dan saudara kalian kekasih, next, kita tidak usah lama-lama karena mau kita pertemuan kudus. Saudaraku, inilah gambar ruangan kudus, ruangan maha kudus. Ya, ruangan maha kudus itulah peti perjanjian. Peti perjanjian atau Shekinah glory namanya. Di dalam peti perjanjian itu ada 2 lok batu yang ditulis langsung oleh Allah kepada Musa. Dan di dalam batu itu, di dalam peti itu juga ada buli-buli berisi mana, di mana bangsa Israel itu, mereka ya tidak punya makanan. Tuhan kirim mana dari surga untuk mereka makan. Dan ada tongkat emas, tongkat Harun yang berbunga, itu pun adalah murni dari surga. Jadi saudaraku, situlah kemurnian kehidupan ini. Saudara dan saya akan dimurnikan untuk layak masuk ke dalam kerajaan yang kekal, surga yang abadi, menjadi pengantin Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan Tuhan.